Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast IndiHome episode Macawa. Mari cerita dan tertawa. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu hari penting. Kebetulan kan di bulan ini bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup dan juga Hari Laut Sedunia. Nah, siapa nih yang akan kita undang? Ngomong-ngomong ini saya sendiri nih. Sebelum teman saya gabung bersama saya, bakalan ada penampilan. Dia bakal stand up. Mungkin teman-teman sudah mengenal. Langsung saja kita sambut penampilan stand up dari Bang Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Ince yang sudah kasih saya kesempatan buat stand up lagi di sini ya, di acara spesial Macawa ini ya. Sebelumnya kita sudah sering bertemu ya di beberapa episode sebelumnya ya. Dan mungkin teman-teman sekalian sudah bosan melihat saya ya. Oke, nama saya Taufik ya. Bekerja di salah satu kampus di kota Parepare. Dan hari ini kita berbicara tentang lingkungan, tentang laut, tentang aktivis lingkungan. Nah, di sini siapa yang pernah menjadi aktivis? Siapa? Di sini siapa yang pernah menjadi aktivis? Aktivis itu sangat identik dengan lagu Mars Aktivis. Tahu lagu Mars Aktivis? Tahu? Ada. Cip cap lapoi, kamna lapoi. Atau ini, ingin berdua denganmu, duar dengarkanlah. Wah, tidak. Jadi menjadi seorang aktivis itu, apalagi aktivis lingkungan itu pastinya sangat berat sekali ya, teman-teman sekalian. Saya dulu pernah menjadi aktivis juga ya. Cuma aktivis di circle-nya saya itu identik dengan jarang mandi. Wah, itu kan aktivis zaman dulu ya. Saya nggak tahu kalau aktivis di zaman sekarang ya. Aktivis zaman dulu itu dialog sampai dini hari. Wah, tidur jam 10, tiba-tiba kuliah, langsung pergi kampus. Wah, ini. Jadi kalau di kampus dia itu menciptakan aroma aktif. Wah, aroma. Ini pasti kan, Inca kan, Agung kan, pernah kuliah juga kan? Ada aktivis-aktivis yang masih ada apanya di sini dong. Wow. Tangannya putih kalau digaruk, langsung masuk kampus pakai celana robek. Nah, ini itu aktivis circle-nya saya dulu, zaman saya dulu. Jadi dia itu menciptakan bau-bau aktif. Dalam kaidah bahasa Bugis, bau-bau aktif itu empat level ya. Wah, 4 level itu bau-bau aktif. Aktif karena terlalu aktif ya, sampai lupa mandi. Yang pertama itu dalam bahasa Bugis ada yang namanya macuka. Wah, ini. Ini macuka. Ini macuka gimana ya? Dia itu sangat susah diinterpretasikan. Harus pakai bahasa-bahasa ilmiah. Ini kan tema-tema aktivis. Sangat sulit diinterpretasikan secara harfiah, secara epistemologi. Tapi macuka itu dia itu kayak ada dan tiada. Ada itu kalau ada teman yang macuka, dia kalau kita hirup serius tidak ada, tidak ada. Tapi kalau kita beraktivitas, ada seding yang, ya ini yang namanya macuka nih, bau-bau yang seperti ini dia kayak aneh ya. Macuk itu kecut. Dia itu level paling standar lah, paling standar macuk itu ya. Dia itu ada di helm yang sudah dihujani. Terus dipakai, enggak dijemur, toh? Atau ada di jas hujan yang saat kita sudah pakai langsung dikasih masuk di bawah sadel. Oh, pas mau dipakai, lah ini macuka. Atau dia itu ada di cekong apa ya, daerah sini ya. Kadang kalau kita di belakangnya itu definisi macuka. Bahasa Indonesianya itu kecut. Nah, naik sedikit ke level atasnya ada yang namanya makepang. Wah, ini harus tahu nih yang namanya makepang. Ini harus
kita pelajari supaya kita terhindar dari hal seperti ini. Nah, ini nih. Ini makepang ini terjadi pada orang-orang, biasanya sih aktivis zaman saya dulu, yang dia itu habis begadang, tidak mandi langsung pergi kampus. Nah, itu tuh. Itu tuh. Kepangnya ini anak. Dia itu kalau kita hirup, emosional kita itu kayak meningkat itu tuh. Hormon testosteron kita itu kayak terpicu ya. Kepangnya mengganggu begitu, mengganggu ya. Itu yang namanya makepang. Itu kadang ditemukan di handuk yang tidak dijemur. Lah, handuk yang kalau kita sudah pakai mandi tidak digantung, langsung ini lempar di mana sih itu pas mau kita pakai. Ini. Atau di sisi dalam pinggang celana futsal yang habis dipakai. Habis dipakai main ya 2 jam ya mungkin. Nah, ini di atasnya kepang ini ada yang namanya masebung. Wah, ini level ketiga nih. Pastinya semua tahu ya apa yang namanya masebung ya, dan mudah-mudahan bisa hindari ya dengan adanya penalaran dari kita. Ya, ini kalau masebung ini pasti banyak lah. Dia pasti pusat gempanya di daerah sini ya. Ini bisa dihindari. Kalau masebung sih wajar ya, saya tidak usah terlalu jelaskan begitu panjang ya, karena semua orang sudah tahu ya. Yang jelasnya di tahun 2022 itu sudah jarang sekali anak muda yang masebung, sudah jarang. Kalau yang makepan dan macuka tadi ini masih wajar ya. Kalau ini masebung ini sudah jarang, tapi kalau ada, wah ini kita kayak apa ya? Imajinasi kita kayak melayang begitu ya. 2022 masih ada yang seperti ini. Dan level terakhir, nah ini yang paling ganas, ini yang namanya pedis. Wah, mapese. Ada itu yang memang dia kayak bau apa begitu. Asam cuka. Kalau kita makan bakso, wah ini jarang terjadi ya, makanya dulu saya waktu jadi aktivis itu kita kan dulu aktivis uangnya selalu pas-pasan. Yang ada cuma ya uang rokok sama uang bensin. Nah, mau beli deodoran nggak bisa, makanya saya dulu itu langganan sama Tawas. Ya, Tawas. Di salah satu pulau di antara Indonesia dan Australia, di sana pusat Tawas itu ada gunungnya. Masyarakat di sana itu meluncur dari atas begini meluncur. biar tidak bau itu masyarakat di sana itu. Ritualnya itu naik ke puncak gunung, itu memang Gunung Tawas ya. Terus dia begini dari atas meluncur ke bawah. Jadi tidak bau memang, tapi tulang rusuk kelihatan. Nah, ini saya pernah beli Tawas ya. Ini kalau kita beli Tawas di zaman saya dulu itu malu-maluin men. Maksudnya kita harus lincah ke pasar, harus sigap dan cepat begitu saat beli Tawas. Karena kalau kita tidak lincah, kita kadang dibikin malu sama penjual. Jadi saya pernah beli Tawas. Saya siapkan uang untuk beli Tawas. Saya lihat dulu, wah tidak ada yang kenal. Tante Tawas tak satu. Yeah. Penjual itu ndak ada uang kecilnya. Waduh, enggak ada uang kecil muda, ini ada anak muda beli Tawas. Waduh, tante, bikin malu ini. Akhirnya saya viral beli Tawas. Wah, 3 bulan kemudian kan Tawasnya habis, pasti habis ya. Saya itu selaku aktivis, saya pelajari kesalahan di masa lalu. Saya siapkan uang pas. Tante uang pas, Tawasnya 1. Tidak ada kantongannya. Woi, ada kantongan plastikmu, ini ada cowok beli Tawas ya. Wah. Rusak nama baik saya. Jadi menjadi aktivis itu sebenarnya serba salah juga. Kadang aktivis itu harus dituntut, zaman dulu ya, atau kalau zaman sekarang harus dituntut berbahasa dengan bahasa-bahasa ilmiah. Wow, itu. Jadi caranya kita dulu itu supaya bisa berbahasa ilmiah, kita harus rajin baca buku. Wah, saya dulu itu kalau tembak cewek itu enggak mainstream, Pak. Enggak bilang saya suka Ki. Tidak. Saya langsung bilang, Dinda, ada semacam fluktuasi hormonal. Waduh.
yang berdedikasi pada meningkatnya imajinasi liar pada diri saya yang abstrak, yang saya tidak bisa nafikan. Maksudnya keren kan cara ini kan? Maksudnya si cewek bilang, apanya? Apa maksudnya kak? Begini Dinda, setiap saya lihat Ki, entah kenapa hormon testosteron itu terkumpul dan mengacu pada satu batang yang susah untuk diatur. Anak-anak dulu. Apa? Itu padahal sebenarnya bisa sih sebenarnya langsung bilang saya suka Kide. Tapi namanya aktivis dulu itu harus ada gengsi saat berbicara sama orang. Bayangkan itu aktivis dulu itu kalau dia mau ditraktir sama temannya, dia enggak bilang, "Bro, lapar bro, traktir." Tidak, dia bilang ada semacam distorsi pada kampung tengah yang berujung pada ambiguitas yang menyebabkan berkurangnya rangsangan-rangsangan fisik pada sistem imun invertebrata. Kenapa ada bos, kenapa ada invertebrata? Itu sakit. Invertebrata hewan tidak bertulang belakangnya. Tapi dulu saya itu aktivis itu yang paling penting, yang menjadi pondasi utama, yang begitu fundamental untuk kita bisa menjadi aktivis, itu harus pernah ikut demo. Wah, dulu itu ada temanku ikut demonstrasi kenaikan BBM, ya. Dia itu ada info dari anak Makassar, katanya untuk menghindari pedisnya mata, saat kita ditembakkan oleh petugas gas air mata, kita harus kasih begini odol. Itu teman, saking anarkisnya dia punya jiwa-jiwa aktivis, itu odol satu muka digosok. Wah, putih mukanya. Ternyata yang datang bukan gas air mata, water cannon. Wah, disemprot dia, berbusa mukanya. Apalagi yang dipakai odol mentol, waduh. Akhirnya terjadi lempar-lemparan batu sama petugas. Akhirnya mahasiswa terdesak, mundur. Banyak yang berdarah kepalanya. Diburu sama petugas. Ada ini satu teman yang lari, dia langsung lari ke masjid. Ini anak-anak. Dia lari ke beranda masjid, pura-pura sholat. Petugas langsung bilang, aduh, tangkap ini anak. Dia sholat tapi pakai celana pendek. Wah, spek-speknya salah, dia pakai celana pendek. Yang paling buruk, ini ada yang sengaja langsung gabung di pos ronda. Langsung gabung di pos ronda main domino. Datang polisi. Kau juga tadi yang ikut demo? Bukan pak. Tapi kepalamu berdarah. Ada darah turun. Bukan pak. Saya ulang tahun tadi. Saya ulang tahun. Iya, tapi itu kakimu berlumpur. Bilang, ini pak, saya tadi main futsal sama Nana. Ya, akhirnya polisi bilang, tapi kau main domino sendirian. Wah. Oke, thank you. Saya Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali penampilan dari Bang Taufik. Thank you man. Tadi memang menyangkut dengan hari lingkungan itu berkaitan dengan aktivis, biasanya demo. Iya dong, makanya tadi temanya kan tadi sudah dikasih tahu sama tim ya, temanya betul. aktivis lingkungan. Iya. Jadi kita harus buat tema stand up tentang aktivis. Betul sekali. Biasanya kalau di jalan gitu sebagai apa Ki Bang kalau jadi aktivis? Wow, jangan salah. Saya dulu itu yang bawa air gelas. Waduh, saya kira yang paling depan itu biasanya paling bukan loh. yang bawa toa dan yang bawa ya. bersuara. Saya kan dulu anak manja, bawa air Saya kira- gelas, terus kalau sampai di lokasi demonstrasi cari pohon, di bawah pohon. Aduh. Takut sama matahari ya, perawatan. Iya, skincare rusak. Siap. Ngomong-ngomong hari lingkungan, Ya. aktivis. Nah, di Parepare ini kan ada juga salah satu penggiat sosial, Oh, iya. aktivis lingkungan itu, Bang. Aktivis lingkungan. Sempat viral di tahun kemarin pas pandemi. Teman-teman tadi katanya bilang orang ini nanti bintang tamu kita kalau Iya. ada buku diterbitkan sama Parepare 100 influencer paling berpengaruh di kota Parepare, dia harus masuk. Dia paling kedua lah. Oh iya, pokoknya Masalahnya sama. dia di daftar isi. Kamu kan dia paling pertama. Paling pokoknya dia harus salah satu ada. penggerak Pokoknya luar kalau ada biasa. kalau tiba-tiba terbit buku ya, ini tantangan Iya. buat teman-teman penulis ya, tiba-tiba bikin buku 100 influencer berpengaruh di Iya. kota Parepare. Katanya abang yang ini nanti yang Iya. narasumber kita harus masuk dalamnya. Mungkin teman-teman sudah penasaran. Iya, ya, mungkin sudah penasaran dan pasti nanti bakalan bertanya-tanya, apa hubungannya? Apa hubungannya dengan lingkungan? Iya.
Mereka belum tahu Iya. siapa yang ditantang kita ini. Koneksinya di mana ini? Kenapa begini? Kayak tidak nyambung. Iya. Tapi nanti akan kita nyambungkan. Iya. Mungkin kita langsung saja panggil Langsung saja kita panggil Spider-Man Pare. Waduh. Lengkap dengan kostumnya ya. Lengkap dengan kostumnya. Waduh. Ya langsung dulu. Ay. Wih, ada jaringnya. Berarti lu update kalau ada jaringnya harus begini. Iya. Begini belum keluar. Belum keluar. Iya, belum keluar. Siap. Miring begini. Miring begini, muka lu penuh jaring. Penuh jaring. Iya. Luar biasa. Nah, kita kedatangan tamu spesial. Iya. Salah satu penggiat lingkungan di Kota Iya. Parepare dan pastinya rugi kalian menjadi warga Parepare kalau nggak pernah dengar yang namanya Spider-Man Parepare. betul. Dan Sempat viral. dan Dr. Octopus. Waduh. Lawannya dong, lawannya. Dia lebih cocok jadi dia. Apa? Apa namanya yang agak apa tuh namanya? Venom. Kayak benalu ya. Venom. Biasanya kalau malamnya begitu. Venom. Dia pernah jadi Venom, Bang. Waktu jatuh di selokan depan. Hitam semua. Sampai motor juga jadi. Iya, dia pernah jatuh. Apalagi Venom selokan di depan sana, selokannya enggak mengalir. Wah, dia jatuh di situ. Pas naik jadi Venom ini anak. Jangan dibocorin, Bang. Kalau apa Malu, namanya dalam bahasa Jermannya solokannya itu sudah macam. Sudah macam. Betul. Tapi pasti jarang yang tahu ya nama asli dari Spider-Man Iya. Kota Parepare ini ya. Bagaimana nih, Bang? Boleh dibocorkan namanya? Nama aman. Nama aman. Jadi Namanya kita hari aman. ini ada sama Bang Rudy. Iya, betul. Bang Rudy Spider-Man. Wah. Ini sudah 3 tahun bergelut di dunia sosial, aktivis dan Iya, kalau lingkungan ya. sebenarnya kalau untuk lingkungan itu sudah dimulai sejak tahun 2019. 2019. Nah, terus terang teman-teman, kalau saya itu kan orang sebenarnya pendatang nih. Pendatang? Pendatang. Saya aslinya dari kabupaten tetangga, Sidrap. Iya. Nah, karena kebetulan datang ke sini karena tugas kantor. Ya. Dan tau lah, kita di kampung kita tuh kan nggak ada laut tuh. Nggak ada laut. Betul. Nggak ada laut sama sekali. Jadi ketika melihat laut di Parepare itu, Dikira banjir. Allah, luar biasa. Bukan banjir. Saya kira dikira banjir. Istilahnya itu adalah pemandangan yang berbeda loh dari kampung kita. Laut itu sesuatu yang sangat indah bagi orang. Jadi orang Sidrap, orang Endrekang kalau wisata itu mau ngajak wisata, bawa ke pantai. Bawa ke pantai. Mereka akan terpesona. Jangan bawa ke Malino, jangan bawa. Sudah bosan. Sama kayak orang Sidrap dibawa jalan-jalan ke Bali. Bali. Lihat sawah. Lihat sawah. Betul. Dan belakang rumah aku J ini. Mega mau je makwe ke boleh. Tapi saya heran, Bang. Kalau mau je. Yang ini kan Spider-Man biasanya cari gedung untuk manjat-manjat, ini kok laut. Kalau sebenarnya masalah Spider-Man-nya sih teman-teman pasti sudah tahu lah. Kalau orang bilang bahwasanya Spider-Man Parepare itu hanya mau viral saja, saya sebenarnya tidak bisa memungkiri itu. Ya, kenapa? Karena untuk mengajak seseorang kalau mereka viral, saya langsung pakai ini. Iya. Nah, karena dulu waktu pertama-tama ini tahun 2019 saya tuh ketika suka laut, saya tuh sayang banget lihat, kenapa ini dibiarkan seperti ini loh? Sampahnya itu banyak loh. Nah, jadi saya akhirnya mau bikin bikin sekat dulu, sekat supaya warga lihat loh. Saya bikin sekat selama sepanjang 10 meter di pantai. Ya. Setiap hari saya bersihkan sekat ini. Daerah itu saja. Daerah itu tok. Iya. Nah, baru setelah itu saya pasang tempat-tempat kursi, payung-payung dan duduk di situ. Saya bilang, kalau kita mau bekerja bersama-sama, semuanya bisa seperti ini. Bisa seperti Ya, ini. Betul. Cantik, gak ada sampah. Nah, seperti itu sebenarnya. Tapi karena waktu itu kita kurang malah dikira gila kita. Jadi ada yang gila, orang gila kapal itu tiap hari pungut sampah plastik di laut. Nah, barulah pada tahun 2020. Nah, disitulah kebetulan kan
beli kostum Spider-Man ini sebenarnya untuk ponakan yang suka Spider-Man. Betul, Ponakan saya itu suka sekali dengan Spider-Man sebenarnya. Nah, jadi makanya pakai beli baju ini. Tapi ketika saya pakai, nangis dia. Nangis. Takut. Tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ya, aduh. Ternyata sebenarnya dia cuma suka bonekanya apa segala macam. Bukan yang terlalu real. Oh iya, pas dia lihat gerak-gerak nangis dia sebenarnya tuh. Nah, Mungkin bukan Spiderman lebih ke badut ya. Dia lihat lebih ke badut. makanya kostum ini akhirnya nggak terpakai. Nggak terpakai. Jadi tersimpan. Nah, tiba-tiba muncullah ide itu, daripada baju itu nggak kepake sama sekali. Ya. Akhirnya saya pakailah untuk menarik perhatian. Menarik perhatian. Jadi kuncinya sebenarnya memakai baju ini untuk menarik perhatian. Supaya orang tertarik. Itu ngapain di situ? Kenapa pakai baju seperti itu? Nah, baru akhirnya jadi bahan pembicaraan. Kalau sebenarnya masuk di media nasional itu saya sebenarnya udah memprediksi bahwasanya bakal masuk lah di media. Bakal viral. Sebuah langkah yang sangat pas, sangat tepat. Ya, saya bakal masuk TV. Yang bikin saya sebenarnya kaget itu ketika beberapa media asing seperti Singapura, Australia, bahkan di Amerika Serikat muncul kita di sana. Dan disitulah saya sangat kaget ya, loh bisa sejauh ini kampanye kita loh. Iya. Sampai bahkan dibahas di World Economic Forum. Dan kita menjadi pembahasan utama tentang isu lingkungan. Nah, ini di sini saya sebenarnya sangat istilahnya memberikan tanggung jawab baru kepada diri saya. Iya, memberikan challenge, tantangan baru. Iya, tantangan baru. Jadi coba bayangin misalnya kalau saya sementara di taman mati rotasi minum pakai gelas-gelas air mineral gelas. Minum, buang. Ada yang rekam. Wah, Spider-Man pare-pare mau sampai. Oh iya. Nah, ini yang jadi tanggung jawab saya. Berarti ini kayak kata-katanya musuhnya Spider-Man. Ada tuh yang bapak yang apa Goblin, yang semakin besar Anda semakin besar tanggung jawab. Betul. Ada tuh Semakin Anda terpublikasi, maka pergerakan Anda semakin diawasi. Betul. Berarti harus jaga attitude ya. Nah, dan itulah yang sebenarnya terjadi sampai sekarang ini. Yang harus saya jaga adalah saya benar-benar bisa menjaga diri saya untuk satu, tidak buang sampah sembarangan, terlihat ataupun tidak. Terlihat ataupun tidak. Dan kemudian yang kedua, bagaimana saya bisa mengajak yang lain mengikuti saya. Jadi kenapa harus banyak yang bilang kenapa harus Spider-Man dan segala macamnya. Saya bilang karena Spider-Man ini dicintai oleh semua kalangan, khususnya anak-anak. Jadi kalau kita pengen merubah mindset orang dewasa itu susahnya 17 setan. Iya, betul. Asli. Betul. Ya, memang bisa, tapi susah. Iya. Nah, tapi kalau anak-anak yang kita beritahu bahwasanya buang sampah sembarangan itu akibatnya seperti ini loh. Umur bumi, kiamat memang ada sih kiamat. Tapi kalau kita tidak menjaga bumi ini, kiamat itu semakin dekat. Betul. Luar biasa sekali kata-kata. Kiamat itu semakin dekat. Ini nggak bisa kita pungkiri. Semakin kita merusak bumi, biasa nih kita secara tidak sadar buang sampah sembarangan. Oh, ini di sini sih. Padahal ketika air hujan misalnya, air bah datang, sampah yang dibuang sembarangan ini semuanya ke selokan. Dari selokan ke laut. Cobalah ketika hujan deras seperti itu kalian ke laut, lihat ngambang-ngambang putih-putih di situ. Bikin kotor. Plastik semua. Nah, ada anak-anak yang mau mandi, kakinya ditusuk pecahan botol. Itu semuanya. Biasa ada di laut situ. Ada yang mancing dikira tuna, ternyata sampah. Benar. Ini. Nah, itulah sebenarnya, dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya mikroplastik itu sebenarnya teman-teman sudah ditemukan di darah kita. Berarti kita sudah secara tidak sadar sudah makan plastik. Ikan yang berenang di laut ini yang memakan sampah-sampah yang sudah jadi potongan-potongan kecil ini, ini yang dimakan ikan. Dan kemudian kita makan ikan, sampailah di sini. Mikroplastik. Kenapa bang? Pikiran saya langsung stuck. Sejauh itu ya. Sejauh itu tuh bang. Sudah Jadi mau makan ikan bang? Itu. Masalahnya di pantai dekat rumah banyakan yang buang air. Waduh. Cerita kan bang. Jadi inilah sebenarnya teman. Jadi banyak yang bilang bahwasanya pekerjaan yang saya lakukan itu sia-sia. Jadi setiap hari dari tahun 2019 saya setiap harinya mengumpulkan 1 kantong sampah. Itu setiap hari sampai saat ini. Jadi itu sudah berlangsung hampir 3 tahun. Jadi setiap hari. Bahkan usai lebaran apa segala macam, udah sholat id, udah sungkem-sungkeman sama orang tua, saya langsung ke pantai mengumpulkan 1 kantong. Dan itu sudah berlangsung hampir selama 3 tahun.
luar biasa ini. Luar biasa. Karena tanggung jawabnya teman. Nah, karena yang diperlukan itu adalah konsistensi kita. Jadi kalau kita tidak konsisten, ngapain orang ngikutin kita? Betul sekali. Teori yang paling kuat adalah berbuat. Iya. Wah, itu. Berpikir pun enggak. Cerdas sekali. Betul teman saya. saya. Cerdas sekali. Itu baru saya baca di Instagram. Ada quotes. Ternyata tadi Mas scroll Iya. dicari apa bagus ini. Iya, itu maksud Luar akal biasa. saya teori yang paling kuat adalah berbuat. Iya, Di antara semua teori yang paling kuat itu adalah berbuat. Nah, biasanya memang manusia itu plannya banyak tapi Ya. actionnya Betul sekali. Kemarin saya planning 1 minggu lalu mau latihan otot, Ya. baru 1 kali latihan sudah berhenti. Bagaimana nih Bang Rudi menjaga konsistensi kedisiplinan? Ini nih Nah, kita mau ini butuh sebenarnya. butuh apa namanya? Asupan apa begitu, motivasi. Sebenarnya dari niat teman. Dari niat. Awalnya semuanya dari niat. Contoh ketika mahasiswa ya, mahasiswa itu saya sering dapat undangan dari mahasiswa nih soal gimana sih memotivasi diri itu supaya bisa berbuat lebih baik. Saya bilang kalian nggak usah keluar sana sini teriak-teriak, ayo selamat ke Indonesia dan segala macamnya. Kalau kamu bangun tidur tidak membereskan tempat tidurmu, kau belum merdeka teman. Wow. masih dijajah dengan Bereskan tempat tidurmu. tempat tidur. Itu aja langkah pertama. Langkah pertama. Dari situ saja dilihat. Iya. Saya coba bayangin teman. Kalau kalian adalah mahasiswa, bangun tidur, rapiin tempat tidur, beres semuanya, kalian berangkat ke kampus. Di kampus dosennya marah-marah, pulang ke kamar, lihat kamar bersih, adem, wah, segera bisa membuat diri refresh, aman kembali. Tapi ketika kita nggak beresin, bangun tidur, cuci muka, berangkat ke kampus, dimarahi sama dosen, pulang ke kamar, lihat kamar berantakan, tambah hancur kita. Wah, ada niat buka kamar di hotel saja. waduh jangan malah Jauh tekor sekali nanti Anda. ini kayak aktivis yang di stand up-nya tadi Bang Taufik ini. Salah satunya mungkin ini gara-gara selalu demo dia kamarnya Berantakan, semrawut. Jadi apa ya, kestabilan otak itu berasal dari habit kita sendiri. Iya. Jadi sebenarnya yang membentuk diri kita itu teman adalah lingkungan kita. betul. Nah, contoh saya ngasih Ini yang paling penting ditahu sama sobat IndiHome Social Bar ini. Jadi contoh misalnya Al-Qur'an teman. Iya. Al-Qur'an ketika dia dibungkus dengan kulit kambing, dia akan selalu dicium. Setelah dibuka, dibaca, dielus, ditaruh di tempat yang tertinggi. Nah, ketika kulit kambing ini tidak berteman dengan Al-Qur'an, malah jadi berteman dengan kayu, dia jadi beduk. Jadi beduk. Jadi beduk ya. Baru jam 4 sudah diputar, sudah digemplung. Iya. Jadi siapapun temanmu, bagaimanapun lingkunganmu, itulah yang akan membentuk dirimu. Betul. Iya, betul sekali. Dari circle-nya ya, Bang. Untung saya punya circle teman-teman di sini, circle-nya Kalau circle di IndiHome itu luar biasa. Iya. Asli banget. Apalagi kan sekarang sudah banyak tempat cari-cari planning atau apa nih yang saya bisa buat untuk di lingkungan saya, apalagi internet kan sekarang sudah banyak, apalagi yang pakai IndiHome di rumahnya kan, dia bisa pergunakan YouTube-nya untuk cari apa langkah awal yang bisa saya lakukan di lingkungan saya. Mencari motivasi. Jadi sebenarnya memang kalau saya sendiri awalnya kan semua apa yang saya lakukan ini berasal dari teknologi itu. Wah, soalnya jaringan apa segala macamnya, kita butuh jaringan yang cepat, karena kita harus selalu update. iya. Siapa yang bagi pembuat konten seperti itu teman. Iya. Jadi kualitas itu berada di urutan ke-11. Siapa yang paling cepat? Betul. Yang paling cepat, Yang paling cepat. Contoh misalnya. yang paling update. Kita ngambil gambar demo nih. Ada demonstrasi apa segala macam, kita ngambil gambarnya Nah, kita pulang ngedit. Lama banget karena mau dirapiin. Ya. Sementara ada teman yang cuma pakai HP, Langsung bikin caption, upload, dia Iya. langsung upload. Nah, sementara yang ngedit ini 2 atau 3 hari baru upload. Karena butuh mau yang estetik. Salah satu itu dan yang- lihatlah hasilnya teman. Yang pertama diupload adalah yang paling banyak ditonton adalah yang pertama diupload. Betul. Yang paling pertama. Karena dia paling cepat. Walaupun nggak indah, nggak bagus apa Ya. segala macam, tapi karena dia yang pertama. Karena sistem ataupun algoritmanya media sosial itu, siapa yang pertama itu yang paling direkomendasikan. Yang paling tercepat. Kualitas belakangan. Kualitas nanti. Yeah. Bukan belakangan sih. Yeah. Sebenarnya penting juga sih. Penting juga. Tapi yang lebih utama adalah kecepatan. Kecepatan. Makanya akses internet itu harus
Pakai ini. Oh. Pakai Indo. Betul sekali. Bayaran kita mahal. Aduh. Berapa kali tek tadi? Saya free IndiHome di rumah Bang. Masuk. Di sini ada wifi nggak? Di sini ada. Ada dong. Oh, ada. Di sini bisa akses semua. Bisa akses semua. Nah, itulah pentingnya jaringan. Nah ini, kalau saya lagi mau bertanya nih Bang Rudi. Seberapa sering organisasi-organisasi yang bersifat pro terhadap lingkungan bekerja sama dengan Bang Rudi secara pribadi? Ada tidak yang melakukan hal-hal itu? Sering ya? Awalnya sih iya. Awalnya iya. Ada beberapa komunitas yang ngajak untuk melakukan kampanye bersama. Tapi mungkin karena lama kelamaan mereka sekarang ini alhamdulillah sudah banyak yang bermunculan komunitas-komunitas baru dan itu bukan hanya di Parepare sih, bahkan ada di wilayah lain seperti misalnya Baru, Sidrap, Pinrang. Ini yang sangat-sangat luar biasa sih. Bagi saya itu adalah keberhasilan yang patut disyukuri. Kenapa setelah Spider-Man viral ini makin banyak komunitas-komunitas yang bermunculan menandakan bahwasanya mereka sudah sadar, oh lingkungan ini memang perlu kita jaga. Butuh. Berarti kalau ada yang nyeletuk, cuma mau jadi viral, oke enggak masalah. Tapi tujuan utama kita adalah lingkungan. Iya. Penggerak. Jadi jangan selalu mindset. Iya, bahwasanya ini kenapa nih? Untuk kenapa dia begini? Oh, untuk viral. Bukan. Lihat jangka panjangnya. Betul. Ini tujuannya apa? Ya itu. Tujuannya apa? Nah, lihatlah setelah misalnya saya memakai kostum seperti ini, anak-anak yang datang itu banyak banget yang bantu di laut mungut sampah. Bahkan saya pernah ada cerita nih teman. Ada orang tua yang dulunya sempat ngomong ke keluarganya bahwasanya ngapain itu Spider-Man itu mau viral. Aku kudu gitu. Ya kudu sekali beleng-beleng. Apa itu? Kita tahu nih warga-warga. Nah, dia baru tersadar teman ketika dia di mobil, anaknya di belakang nih. Anaknya di belakang, lihat. Bapaknya ini ketika makan roti, bungkusnya dibuang dari pintu mobilnya. Betul. Anaknya teriak di belakang, Pak Jambo, sampah begitu tidak bagus, tidak baik. Nah, bapaknya langsung bilang, oh pasti di pelajaran sekolah ini anakku luar biasa sudah pintar. Dia tanya anaknya, siapa bilang begitu? Ibu guru ya? Dia bilang, bukan, Spider-Man Parepare. Salah satu pembelajaran yang disitulah saya langsung karena kenapa dia langsung chat saya ya? Langsung bilang, dulu saya begini bang apa segala macamnya, tapi ini anak saya yang langsung menyadarkan saya bahwa pendapat saya salah, Anda benar. Nah, dia datang ke tempat saya bawa anaknya untuk foto bareng. Sekira mau juga jadi Spider-Man. Nah, terus sering tidak bang ada misalnya undangan-undangan buat jadi brand ambassador gitu untuk tema-tema selain lingkungan, kuliner misalnya. Nggak bisa dong. Makanya sama tahu misalnya saya punya usaha roti nih. Banyak sih sebenarnya teman yang kalau untuk ngajak seperti itu, bahkan ada brand otomotif dan sebagainya. Cuma saya bilang kalau untuk jadi brand ambassador dengan yang seperti ini saya kayaknya nggak bisa. Ya, passionnya mungkin nggak di situ ya. Iya, nggak di situ. Karena saya tetap fokus ada lingkungan. Tapi kalau misalnya ingin membantu atau apa, nggak masalah saya bilang. Mau kuenya dikenalkan sini nggak apa-apa. Tapi kalau untuk secara jor-joran promosi bahwasanya dia adalah brand ambassador saya, nggak bisa kayaknya. Tapi kalau misalnya tinggal mau ngirim makanannya ke sini, ngajak saya ke tempatnya untuk bikin konten, nggak masalah sama sekali. Bahkan saya sangat bersyukur bahwa saya bisa membantu mereka memperkenalkan produknya apa segala macam dengan cara seperti ini. Oh iya, kita minum dulu, Ince. Bang, buka sedikit. Pakai pipet nih. Iya, kita tos dulu. Biasa kalau siang-siang Bang, kan biasa siang-siang Ki bikin konten. Kalau haus gitu pakai apa minum? Beda dong. Mereka yang hatinya selalu sejuk, nggak butuh minum. Waduh. Belum sekali nih. Padahal di dalam deh jelasin kapan yang selesai ini. Jelasin dong. Nah ini satu pertanyaan terakhir bang. Ini yang paling dipenasarani. Iya, di penasarani. Coy, benar enggak? Bahasa dari mana itu? Iya, dipenasarani. Kira-kira apa? Coba paling dalam penasaran. bahasa Indonesia dipenasarankan,
Pokoknya ini yang membuat teman-teman Sobat Indihome paling penasaran. Nah, ini pertanyaan sama ini. Dalam melakukan aktivitas mengut sampah itu, apa keluhan-keluhan abang ini saat memakai kostum? Apa gerah gitu, kepanasan atau kan Iya, betul, kita sering lihat di media Bang Spiderman Pare-Pare mengut sampah di pinggir pantai. Apalagi siang-siang. Siang-siang pakai kostum Spiderman. Itu gimana itu? Panasnya di Ditambah dalam. pare-pare bagaimana? Iya, wow, apalagi Asli teman. Kalau misalnya soal tantangannya itu yang pertama itu memang adalah gerah. Kenapa? Karena make ini luar biasa. sempit banget. Selimpit. Kelihatan ototnya, kelihatan. Iya, selimpit. Karena memang harus ketat seperti ini teman. Coba posisi santai, Bang. Kalau longgar daster nih. Berarti harus jaga ini dong, Bang. Jaga kerataan perut nih. Iya, Rata-rata. Oh ya, Jadi, rata. kalau Rata pasti. iyalah. Oh, Sudah Bang, sudah Bang. iya. Apalagi biasa keluhan-keluhan. Ya. Kan kalau lagi mungut enggak pakai alas kaki, ini kan benar. nyambung sama Iya benar. Ada alasnya. Memang kayak bulu babi itu Ya, biasa yang kita apalagi sering masuk di air kan? Ya, Sering masuk di air. Kalau di daerah baru sih biasanya kita kendalanya bulu babi. Kalau di Pare-Pare kayak cempaya apa segala macam kendalanya itu biasanya beling. Bukan memang kalau masuk di media Spiderman ditusuk bulu babi. Waduh, enggak lucu. Nggak lucu. Nah, Oke. apalagi selain gerah, bulu babi, apalagi harus di ini juga mungkin harus pas pulang dari mungut sampah langsung di Harus bersih diri lah. Kenapa? Memang jorok banget teman. Ada yang buang bangkai, buang apa ke laut, buang hajat dan popok dan itu popok yang paling dan mau tidak mau saya harus pungut. Tapi luar biasa nih. pas sebenarnya biar nggak dipungut, dikasih begini aja. Waduh, enggak dong. Ini kostum keberapa ini bang? Ini kostum ke-7. Ketujuh, iya. Saya dulu lihat waktu masuk di salah satu talk show di televisi belum yang ini. Berarti memang update sesuai. Update. Ah, Dan iya, sekarang iya. sudah ada 7 kostum. Itu ya, Wah. No Way Home. Nanti mau dipinjam sama Inca 1, saya 1 bang. Bisa keliling ya. Iya, kita keliling kita 3 Spiderman. Dan terakhir bang, kan ini menyangkut hari lingkungan hidup dan hari laut sedunia. Mungkin ada satu statement atau Ya, buat sobat Indihome semua. Buat teman-teman Indihome dimanapun kalian berada, ingat bahwasanya bumi kita itu cuma satu. Ya betul. Mari dijaga. Gak usah nunggu orang untuk mengut sampah karena biasa ego kita melarang kita untuk menunduk. Tapi sebenarnya menunduk itu adalah merendah kepada bumi. Menjaga bumi mulai dari diri kita sendiri aja. Gak usah keluar-keluar, "Oh, kamu tidak menjaga lingkungan." Kita aja. Dari diri dulu. Mulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Kalau orang bisa, kenapa harus kita? Jangan dong, jangan. Kembali. Kalau kita bisa, kenapa harus orang lain? Iya. Apa? Kenapa harus butuh orang lain? Oke, thank you teman-teman ya. Buat edisi Macawa kita sudah sampai di penghujung. Luar biasa talk show sekali kita. nih. Luar biasa sekali dan banyak hal-hal dari Bang Rudi. Bang Rudi atau Bang Spiderman Pare-Pare nih yang menginspirasi saya. Betul. Saya juga bang. Salah satunya adalah memakai kostum. Waduh. Kalau kita mau kostum apa? Superman? Saya rencananya yang simpel aja, Hulk. Cukup pakai celana Pakai pendek. golong. Iya, udah pakai baju aja. Simpel, tidak. Balikan semua nanti menghitam semua. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di Episode selanjutnya dan kita pamit dulu dari hadapan Anda. Saya Taufik. dan saya Ince. Saya Spiderman Pare-Pare. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Indihome. Ngobrol bareng bikin seneng bersama Telkomsel Selbar.